Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita berkumpul dalam sebuah rapat simulasi dengan tema membangun ketahanan nasional melalui penyediaan rumah layak dan terjangkau. Mengapa topik ini penting? Karena rumah bukan sekedar tempat berteduh, tetapi fondasi dari ketahanan keluarga dan bangsa. Saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar berupa backlog perumahan yang mencapai lebih dari 12 juta unit. Banyak masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, belum memiliki rumah yang layak. Di sisi lain, urbanisasi yang cepat, harga tanah yang tinggi, keterbatasan anggaran, serta birokrasi perizinan menjadi hambatan nyata dalam penyediaan rumah. Namun, pemerintah sudah menargetkan pembangunan 3 juta rumah melalui program pertama BSPS untuk rumah swadaya, kedua peningkatan kualitas kumuh dan sanitasi, FLPP untuk rumah subsidi, dan program KUR perumahan sebagai dukungan pembiayaan. Keberhasilan program ini tentu tidak bisa ditanggung pemerintah pusat saja. Diperlukan sinergi semua stakeholder, baik kementerian, DPR, perbankan, BP Tapera, pengembang, hingga pemerintah daerah. Dalam rapat ini, kita akan mendengarkan pandangan, gagasan, sekaligus komitmen dari masing-masing pihak untuk menjawab pertanyaan besar bagaimana rumah layak bisa menjadi strategi memperkuat ketahanan nasional kita. Baik, mari kita mulai diskusi dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Dimulai dari Bapak Menteri PKP sebagai pimpinan rapat, izin Bapak untuk menjelaskan bagaimana arah kebijakan pembangunan perumahan dalam konteks memperkuat ketahanan nasional. Silakan Bapak. Baik, jadi saya izin jawab ya. Jadi rumah kan itu fondasi kehidupan. Kalau keluarga tidak memiliki rumah yang layak, sulit bagi mereka membangun kehidupan yang sehat, produktif, dan harmonis. Karena itu, pembangunan perumahan kami langsung kaitkan dengan agenda ketahanan nasional. Rumah yang layak berarti keluarga yang sehat, anak-anak bisa belajar dengan baik, dan masyarakat terhindar dari kerentanan sosial. Selanjutnya, pemerintah juga sudah menargetkan 3 juta rumah hingga 2029 dengan berbagai skema. Ada BSPS yang memperdayakan masyarakat untuk membangun atau memperbaiki rumah swadaya, program peningkatan kualitas kumuh yang menata lingkungan agar lebih sehat, serta FLPP dan KUR yang meringankan akses KPR. Jadi bukan hanya membangun rumah baru, tapi juga memperbaiki lingkungan yang sudah ada agar kualitas hidup masyarakat lebih meningkat. Baik para hadirin, itu tadi penjelasan dari Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang arah kebijakan pembangunan perumahan dalam konteks memperkuat ketahanan nasional. Terima kasih Bapak. Baik, kita lanjutkan kepada Ibu Diajeng selaku Menteri Keuangan. Selamat sore Ibu. Ibu Diajeng. Selamat sore Mbak. Ya. Ibu Diajeng, dukungan fiskal negara tentu sangat penting untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Bisa dijelaskan Bu, bagaimana peran APBN dalam hal ini? Silakan. Ya, baik, betul sekali. Setiap tahunnya APBN kan mengalokasikan puluhan triliun rupiah untuk sektor perumahan sendiri. Dana ini tuh terbagi untuk subsidi bunga FLPP, bantuan PSPS, serta dukungan perumahan. Dengan subsidi FLPP misalnya, bunga KPR bisa ditekan dari 10 sampai 12% menjadi hanya 5%. Bayangkan dampaknya, jutaan keluarga yang tadinya tidak mampu mencicil rumah, kini bisa membeli rumah pertama mereka. Kami memandang sektor perumahan bukan hanya belanja, tapi juga investasi jangka panjang. Rumah yang layak akan meningkatkan kualitas hidup, mengurangi beban kesehatan karena lingkungan lebih sehat, dan memperkuat stabilitas sosial. Jadi setiap rupiah subsidi bukan hilang, melainkan kembali dalam bentuk ketahanan bangsa. Selain itu, dukungan fiskal juga kami arahkan untuk memperkuat supply, melalui insentif pajak untuk pengembangan rumah subsidi, serta percepatan proses perizinan. Kami ingin memastikan suplai rumah terjangkau bisa terus tersedia. Jadi, fiskal tidak hanya mendukung demand, daya beli, tapi juga supply atau ketersediaan. Baik, terima kasih. Para hadirin, itu tadi penjelasan Ibu Diajeng selaku Menteri Keuangan tentang dukungan Kemenkeu terhadap program 3 juta rumah. Mari kita lanjutkan ke Bapak Faris selaku perwakilan dari BP Tapera. Izin Bapak, menurut Bapak bagaimana peran BP Tapera dalam menciptakan pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan untuk perumahan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak. Tapera adalah wujud gotong royong dalam sektor perumahan. Setiap peserta sebagian kecil penghasilannya dana itu dan digunakan untuk membantu pembiayaan. Tapera adalah berkelanjutan. Jadi kalau subsidi APBN sifatnya terbatas, kalau Tapera itu bersumber dari tabungan masyarakat sendiri. Yang peserta tidak hanya tapi juga ikut membantu orang lain. Inilah esensi gotong royong. Selain itu, dan Tapera dikelola secara profesional dengan standar investasi yang lengkap, sehingga bukan hanya fix tapi juga dilakukan nilai bisnis untuk pertemuan yang tidak produknya
Hadirin, itu tadi penjelasan tentang peranan BP Tapera sebagai stakeholder dalam program unggulan 3 juta rumah. Kita lanjutkan ke Ibu EN selaku perwakilan dari pengembang. Seperti yang kita ketahui, pengembang tentu jadi ujung tombak pembangunan fisik rumah. Bagaimana pandangan dan peranan pengembang dalam mewujudkan target 3 juta rumah ini, Bu? Silahkan Ibu EN. Baik, terima kasih Isra selaku moderator. Dari sisi pengembang, kami menyambut baik target pemerintah membangun 3 juta rumah. Bagi kami ini adalah peluang sekaligus tanggung jawab besar. Namun kami tidak menutup mata tantangan di lapangan, mulai dari keterbatasan lahan di kawasan strategis, harga tanah yang terus naik, hingga perizinan yang memakan waktu lama. Semua itu membuat biaya pembangunan rumah subsidi kadang hampir sama dengan rumah komersial. Kami juga dari harga bahan bangunan yang terus meningkat, misalnya harga semen dan baja yang naik 10-15% dalam beberapa tahun terakhir. Kalau tidak ada dukungan insentif atau kemudahan distribusi material, maka rumah subsidi sulit dijual dengan harga. Meski begitu, kami siap mendukung. Banyak anggota asosiasi pengembang sudah berkomitmen menyediakan kuota khusus untuk rumah MBR. Kami ingin program ini berjalan sukses, tapi tentu kami butuh kepastian regulasi dan dukungan dari pemerintah. Begitu Mbak Isa. Terima kasih Ibu EN. Para hadirin, tadi itu penjelasan tentang pandangan dan peranan para pengembang sebagai stakeholder dan sebagai ujung tombak dalam program 3 juta rumah. Selanjutnya, kita beralih kepada Bapak dan Ibu perwakilan dari Komisi 5 DPR RI. Bagaimana pandangan DPR terkait pembangunan rumah layak sebagai bagian dari ketahanan nasional? Silakan. Oke, saya ingin menjawab. Saya mewakili dari Komisi 5 DPR. Saya ingin menjawab. DPR memandang perumahan sebagai hak dasar rakyat, sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, pembangunan rumah bukan hanya sekedar urusan teknis, tapi juga kewajiban negara. Komisi 5 secara khusus memberi perhatian pada sektor ini, baik melalui pembahasan anggaran, legislasi, maupun pengawasan. Dalam pembahasan anggaran, kami selalu mendorong agar program seperti LPP, BSPS, dan peningkatan kualitas kawasan kumuh mendapat alokasi yang cukup. Kami paham masyarakat berpenghasilan rendah tidak mungkin membeli rumah tanpa dukungan subsidi, dan di anggaran harus berpihak kepada mereka. Selain itu, kami juga mengawal regulasi, salah satunya memastikan bahwa peraturan mengenai tapera, pembiayaan, dan kemudahan perizinan benar-benar berjalan di lapangan. Terima kasih Bapak. Para hadirin, tadi itu penjelasan dari anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Arnold, tentang pandangan DPR terkait pembangunan rumah layak sebagai bagian dari ketahanan nasional. Baik, Bapak Ibu para hadirin sekalian, kita lanjutkan ke stakeholder kita selanjutnya, yaitu Pak Kipta. Sebagai perwakilan dari pihak perbankan, izin Pak Kipta, pembiayaan adalah memiliki peran sebagai kunci dalam program 3 juta rumah. Menurut Bapak, bagaimana pandangan bank dalam mendukung program 3 juta rumah ini? Ya, terima kasih. Untuk bagi kami sendiri ya, sektor perumahan ini mempunyai dua sisi, yaitu sisi sosial dan sisi bisnis. Dari sisi sosial, kami pihak perbankan merasa bangga karena dipercaya dan mampu menyalurkan KPR subsidi ini melalui skema FLPP dan juga KUR perumahan. Program ini membantu untuk memiliki rumah. Dan dari sisi bisnis memang ada tantangannya, yaitu karena bunganya rendah menyebabkan margin jadi kecil. Tapi dengan adanya subsidi risiko dari pemerintah, para bank masih tetap bisa berperan dengan besar. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan akses kepada masyarakat. Selama ini masih banyak dari teman-teman kita orang kecil yang merasa sulit mendapatkan KPR. Baik, para hadirin, itu tadi penjelasan tentang pandangan dan peranan para pihak perbankan sebagai stakeholder dan sebagai juru kunci dalam program 3 juta rumah. Terima kasih atas penjelasannya Pak Difta. Kita lanjutkan kepada Bapak Dimas sebagai Dirjen KP. Ditjen Kawasan Permukiman punya peranan penting dalam penataan lingkungan. Bisa dijelaskan bagaimana program ini mendukung ketahanan nasional? Silakan Bapak. Baik, Mbak. Untuk fokus utama kami adalah peningkatan kualitas kawasan kumuh. Saat ini masih ada jutaan warga tinggal di kawasan tidak layak, ya, dengan sanitasi buruk, drainase tidak memadai, dan lingkungan padat. Kondisi ini bukan hanya menurunkan kualitas hidup, tapi juga berpotensi memicu masalah kesehatan, sosial, keamanan. Melalui program Kotaku dan BSPS, kami ingin mengubah wajah kawasan kumuh menjadi lingkungan sehat. Misalnya, membangun akses air bersih, memperbaiki jalan lingkungan, dan membangun sistem
produksi terpadu. Dengan lingkungan sehat, masyarakat lebih produktif. Anak-anak bisa tumbuh dengan baik dan angka penyakit menular menurun. Itu artinya ketahanan nasional di bidang kesehatan dan sosial ikut diperkuat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Para hadirin, itu tadi penjelasan tentang program 3 juta rumah sebagai pendukung untuk ketahanan nasional. Kita lanjut kepada Pak Alfian selaku Dirjen Perkotaan. Pak Dirjen, urbanisasi terus meningkat. Sebagai pemangku tugas di Direnasi Perkotaan, bagaimana Pak Dirjen Perkotaan melihat tantangan dan strategi dalam menyediakan rumah layak di perkotaan? Silahkan Bapak. Baik, betul sekali ya Mbak. Lebih dari 56% dan diproyeksikan terus meningkat hingga 70% pada tahun 2045. Artinya kebutuhan rumah di perkotaan akan sangat melonjak tinggi. Tantangan utama kita ialah lahan yang semakin terbatas, harga tanah yang akan sangat melambung, serta kepadatan penduduk yang menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Dan untuk menjawab tantangan ini, kami mendorong konsep perumahan vertikal yaitu rumah susun. Dengan cara ini kita bisa menyediakan rumah layak tanpa harus memperluas kawasan secara horizontal. Dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD, ini menjadi prioritas agar masyarakat bisa tinggal dekat dengan pusat aktivitas dan transportasi publik. Baik, sekarang kita bergeser ke Direktur Jenderal Perdesaan, Ibu Dirjen. Bagaimana strategi menyediakan rumah layak di perdesaan yang tantangannya tentu berbeda dengan perkotaan? Silakan. Ya, betul sekali Mbak. Di pedesaan tantangan utamanya bukan pada lahan, karena lahan relatif bisa terjaga. Tapi masalahnya ada di kualitas rumah dan akses infrastruktur desa. Banyak rumah di desa yang masih dibangun, tapi sanitasi layak tanpa sanitasi layak, bahkan rawan bencana. Karena itu, kami fokus pada program BSPS atau bantuan pengenalan perumahan swadaya atau yang dikenal sebagai program bedah rumah. Program ini memberi bantuan kepada keluarga miskin untuk memperbaiki atau membangun rumah mereka. Terakhir, saya ingin dengar dari perwakilan pemerintah daerah, bagaimana peran Pemda dalam mewujudkan rumah layak dan terjangkau. Silahkan. Baik, izin Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi peran Pemda itu sangat strategis, karena kami yang paling dekat dengan masyarakat. Kami berfungsi sebagai fasilitator, regulator lokal, sekaligus pelaksana program. Misal, dalam program BSPS dan FLPP, kami membantu verifikasi calon penerima bantuan, menyediakan data NPR, dan juga memastikan pembangunan sesuai dengan RT/RW. Selain itu juga, kami juga memberikan insentif daerah, misalnya penyediaan tanah kas daerah untuk rusun, hingga pembangunan infrastruktur pendukung. Dengan cara ini, beban pengembang dan masyarakat bisa berkurang. Kami juga menjadi penghubung antara pusat dan masyarakat. Jika ada keluhan atau kendala, kami yang paling cepat menanganinya. Jadi kami adalah ujung tombak di lapangan terdepan. Itulah tadi penjelasan dari Pemda terkait peran Pemda dalam mewujudkan rumah layak dan terjangkau. Kita hubungkan dari 5 nilai dasar negara, maka yang pertama, cinta tanah air. Menyediakan rumah layak berarti memastikan setiap warga bisa hidup bermartabat di tanahnya sendiri. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Perumahan rakyat adalah wujud hadirnya negara dalam melindungi rakyatnya, sehingga masyarakat merasa menjadi bagian dari bangsa. Yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keadilan sosial diwujudkan melalui rumah yang bisa diakses semua golongan, khususnya MBR. Yang keempat adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Terlihat dari komitmen para stakeholder yang mau memberikan kontribusi, baik dalam bentuk anggaran, regulasi, insentif, maupun kerja nyata di lapangan. Yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Hal ini tercermin dari masyarakat yang kuat, sehat, dan produktif karena ketahanan keluarga adalah fondasi bagi ketahanan nasional. Dengan demikian, program perumahan rakyat bukan hanya program membangun fisik, tetapi juga strategi bela negara di bidang kesejahteraan. Mari kita jadikan penyediaan rumah layak dan terjangkau sebagai gerakan bersama demi Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera. Terima kasih para hadirin, terima kasih Bapak dan Ibu narasumber. Kita akhiri rapat kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.